Assalamualaikum bos. Kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya pas usia CMK ini sekitar 42 hari setelah tanam. Ini sedang melakukan pemasangan tajar ya bos ya. Karena sebelum-sebelumnya mengalami kendala karena kesibukan ngurusin yang lain, sehingga pemasangan tajar sangat telat ya. Ini pemasangan tajar ini karena juga menyicil bos, atau sedikit-sedikit karena juga bambunya sembari menggolek atau mencari bambu, jadi kesibukannya menumpuk bos. Jadi pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah bambunya sudah berkumpul. Jadi sekarang untuk yang sebelah sini sudah dipasangi tajar 2 hari yang lalu, kemudian yang sebelah sini baru saja. Karena yaitu bos, bambunya kalau nyari nyicil-nyicil bos, cari dulu terus baru kita buat tajarnya, baru kita pasang. Nah, ini usianya sekitar 43, sini 42, dan sini seterusnya gitu bos. Nah, ini perkembangan cabai. Kita bentar lihat dulu perkembangan cabenya ya bos ya. Nah, ini ada yang keriting bos. Nah, ini mungkin kena trip ya, nggak ada tripnya. Ini cabai hibrida bos. Nanti kita memasang tajarnya miring bos. Dan kenapa tajarnya juga saya menggunakan yang panjang bos, nggak pendek-pendek untuk tajarnya ya. Nah, ini ada Mas Andre. Halo Mas Andre. Woi, Mas Andre itu sedang memasang ya. Nah, pemasangannya sendiri kenapa miring bos? Nah, seperti ini. Karena pemasangan tajar miring, saya itu sudah terlambat memasang tajar. Jadi pemasangan tajarnya miring bos, agar tidak terkena akar. Nah, seperti ini bos ya contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini di bawah. Nah, kita lihat. Nah, dari jarak antara tanaman cabai dengan tajar itu sekitar 10 cm sampai 15 cm bos ya. Jadi akarnya tidak terlalu terluka gitu ya bos ya. Nah, terus kemudian kenapa juga saya menggunakan tajar yang panjang ya bos ya. Mungkin cabai itu tingginya kalau di dataran rendah seperti ini, tingginya nggak sampai tinggi segini bos, nggak mungkin ya, karena dataran rendah beda dengan dataran tinggi. Nah, bisa aja tinggi dengan satu syarat, rutin memberi hormon giberlin ya bos ya. Karena melihat dari kondisi tanahnya, dan kemarin juga tidak memakai pupuk dasar dan tidak memakai pupuk kandang. Nah, jadi perkembangan cabenya seperti ini bos. Nah, pendek-pendek ya. Kalau dikasih pupuk kandang atau pupuk dasar mungkin ya bisa kalau tinggi, namun kalau segini itu tingginya sudah tinggi bos. Mana mungkin ya, mungkin aja kalau berkendak ya. Nah, ini seperti ini. Kenapa saya menggunakan tajar yang panjang? Nah, ini bos, kan pemasangan tajar itu banyak bos ya. Kalau menanam 4000 batang, kalau kita pasang satu-satu, nah berarti tajar itu membutuhkan 4000 tajar juga. Nah, apalagi pemasangan tajar itu harus dengan bambu bos. Jadi kita harus mengumpulkan 4000 tajar. Nah, kenapa saya menggunakan tajar yang panjang? Karena kalau kita nanti pakai lagi ya kan, itu masih bisa dipakai bos. Contoh kita ya, kalau memasang tajar panjang seperti ini, mungkin nanti tanam cabai itu segini ya tingginya bos ya. Nah, ada setan segini lah, 1 kilan lah ya.
satu kilan ini. Nah, kita ini panjang tajarnya menggunakan 120 cm. Nah, 120 cm ya, 1,20 meter. Nah, untuk pemancapannya sendiri ini sekitar 15 sampai 20 cm. Nah, pastinya kalau tajar itu mudah rapuh bos di bawah karena terkena pupuk dan juga terkena air atau bisa dibilang itu busuk bos ya, jadi patah. Kalau kita buatnya 1 meter atau buat 1 meter kurang, itu nanti kalau yang di bawah sini busuk tidak ada setan lagi untuk digunakan. Maksudnya kan kalau gini ya, kalau ini patah, nah nanti kan kita tinggal patah, kemudian kita ada stand segini 1 meter lebih lah segitu. Kalau kita pakai yang nipis-nipis, nanti penanaman selanjutnya kita bingung bos, mau segini ya, kira-kira segini, ini tuh apa, ini patah, kemudian kita pangkas segini. Nah otomatis tajar itu semakin pendek gitu. Kalau kita pakai panjang, berarti kan kita bisa menggunakan tajar ini untuk beberapa kali panenan, bisa lebih lama bos ya. Yang terpenting kalau sudah selesai langsung diberesin agar nanti bisa digunakan lagi saat penanaman ulang. Nah gitu ya bos ya. Jadi kita kasar ngomong bahasa Jawa ini soro-soro golek tajar sekali. Nah nanti kalau kita nanam lagi itu sudah nggak soro bos, karena sudah ada setan itu untuk kebusukan pada daun, pada batang bambu ini. Pasti bos kalau kita ngocor, kalau kita kena pupuk itu ini akan busuk bos, terurai gapuk. Nah gitu. Nah jadi kalau suatu saat kita copot itu busuk, kita patah aja, tinggal kita tancapkan segini lagi. Nah otomatis setannya masih panjang. Nah gitu. Kalau kita buatnya cendek-cendek, nanti kita mau nanam lagi buat lagi. Nah kan gitu, jadi buang-buang tenaga dan biaya. Seperti itulah bos ceritanya. Nah kenapa juga kemiringannya sekitar berapa ya segini. Nah 20 derajat ya. 20 derajat ya, kemungkinan 20 derajat, kalau enggak 15 derajat. Nah ini fungsinya pertama untuk menjauhkan dari akar. Nah gitu ya. Yang kedua di sini, nah ini bos ya, maaf goyang-goyang, nanti untuk penaliannya atau pengikatannya kita bisa mepet bos. Jadi tanaman cabai itu kalau nggak mepet itu nanti akan tergores, jadi mudah terkena jamur. Makanya teman-teman kalau daunnya apa batangnya tergores-gores, terluka, itu pasti kadang-kadang ada yang kena patek atau kena jamur. Nah itu karena yang di sini kalau kena angin tergores-gores melulu bos. Nah seperti itu. Tapi kalau kencang seperti ini, nah nanti ini tali, nah ini tali, nah kemudian cabai itu akan grombyok ke miring. Jadi kalau kita pasang lurus ya bos ya, ini ya, kalau kita pasang lurus nggak mungkin cabai itu mau nempel bos. Nah gitu, karena ada setan segini. Nah cuma tajar ini ya, tajar ini, nah kita luruskan. Nah pasti kan segini ya, kalau lurus ya pakai lurus ya. Nah itu, nah kalau gini ya kita lurus, nah kan, nah pasti doyong, nanti nggak bisa lurus seperti ini. Jadi usahakan tanaman cabenya lurus ke atas gitu ya bisa, jadi pengikatannya juga bisa rapat. Nah kemudian, nah ini ya, kalau miring itu ya banyak pokoknya fungsinya. Ini satu, kemudian nanti ini satu. Nah nanti kalau cabenya ke atas terus, nah di sini juga bisa ditali bos. Nah pemasangan salarannya juga, nah pastikan kalau cabai glumbyuk pemasangan salarannya nanti ke sini ke sini. Nah itu untuk menjaga buah cabai agar tidak pang-pangnya ini ya, pohonnya, rantingnya tidak patah gitu. Kalau posisi ngadeg nanti kita bingung untuk membuat salarannya juga, karena bentuknya lurus seperti ini. Nah kalau membuat salarannya seperti itulah pokoknya, kira-kira seperti itu. Kalau membuat salaran kan ini, kemudian ini bisa ngantong, maksudnya tuh bisa menjaga antara buah cabai dan tajar ini
gelandotan gitu. Nah seperti itulah bos ya, pokoknya seperti itu penjelasannya ya, lumayan lama ya, tapi ini sangat bermanfaat bos untuk para petani cabai khususnya ya. Kalau pemasangan tajar ya saya biasanya ya seperti itu, bisa juga saya menggunakan lurus juga bos, tergantung kondisi dan cuaca yang kita hadapi ini. Kalau cuaca musim angin seperti ini ya, saya menggunakan sistem miring seperti ini bos, karena kuat, lebih kuat terhadap angin bos. Nah contoh juga ya ini, kalau kita kalau kita pasang miring, nah angin dari yang sebelah selatan itu, nah ini kuat bos ya kan, ini kuat. Nah untuk yang sini kan sudah ketatapan anginnya, ketatapan ini, nah gitu ya. Terus yang untuk angin sebelah sini, nah kan angin itu nggak mesti bos dari sana ya kan. Kemudian juga pemasangan tajarnya itu ini bos, kulit dari bambunya ini harus berada di kulit tanaman cabai kita, kalau jangan kebalik ya bos ya. Nah ini karena ini tuh nggak halus, bisa melukai tanaman cabai kita, nanti kalau kena jamur kita yang bingung. Nah gitu, jadi untuk kulitnya itu harus, nah ini kan halus bos ya, jadi aman. Nah ini yang penting nggak goyang-goyang, nanti kita tali dengan tali yang nggak terlalu kencang, namun itu yang penting cabenya nggak goyang dumang gitu ya bos ya, kalau teman-teman bilang itu. Nah seperti itu. Nah terus kalau pemasangan tajar juga kita harus konsisten bos ya. Contoh ini ya, pemasangan tajar ini tanaman, nah kalau sebelah kiri ke sebelah kiri semua, nah itu ya. Kalau sebelah ini juga, kalau ini sebelah kiri ya sebelah kiri juga, nah gitu, jadi jangan terbolak-balik. Nah seperti inilah pokoknya ya bos ya, ini seperti ini bos, miring-miring ini ya, ini seperti ini. Nah itu yang bolong-bolong belum ditanami bos, soalnya belum nyemai ya, insya Allah akan nyemai untuk menambeli yang terkena hujan kemarin pada bacak bos. Nah ini yang sudah normal, nah seperti ini. Nah itu pemajangannya lurus-lurus ya bos ya, karena saya juga untuk kerapiannya terjaga bos. Saya, kata bapak saya tuh, kerja nggak perlu cepat-cepat atau gerusa-gerusu, yang terpenting kerapiannya itu juga kita yang merasakan, dan fungsinya juga bermanfaat kalau kita rapi bos. Nah untuk kerapiannya saya menggunakan tali bos, nah kita panteng dari sini ke sana gitu ya. Yang pertama kita buat Y nya dulu, ini V ding ya, V nya dulu. Nah kemudian kita tinggal pasangi tali, kemudian kita tancapkan. Ini Mas Andre mana ini, lagi ngerokok mungkin. Oh Mas Andre, ayo kita pasang tajar Mas Andre. Nah ini seperti inilah pokoknya kira-kira ya, saya megang HP bos. Nah kita tancapkan dari bawah atas. Nah katanya kan banyak ya bos ya, jangan memasang tajar pas cabai itu sudah besar. Nah nggak apa-apa bos hasilnya, tapi tidak disarankan ya, janganlah pokoknya. Kalau ini untuk kepepet saja bos. Nah seperti itu. Kalau saya kan kepepet bos, tidak apa namanya, kepepet, keburu-buru keburu besar ya, tapi nggak apa-apa bos. Tapi kalau saran saya, usahakan pemasangan tajarnya itu cabai masih kecil bos ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kan kata teman-teman banyak yang bilang kalau pemasangan tajarnya gede, masih sudah gede, nah nanti akan menyebabkan keriting. Nah itu tergantung bos, tergantung kitanya gimana mau nancepin tajarnya, rapi hingga posisinya di mana kan. Nah pokoknya seperti ini. Oh ya bos, ini aja yang bule, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita obatin. Ini sudah mulai pulih kayaknya, ini daun pupus mudanya sudah
kuningnya kuning hijau muda. Nah ini enggak kuning seperti ini, tapi enggak apa bos, ini saya enggak nyentuh bos, jangan disentuh lah daripada nular. Katanya virus, kalau virus kan di bersentuhan aja udah nular ya bos ya, kayak virus corona. Seperti itulah ya perawatannya ya, saya kasih asam amino sama hormon-hormon untuk perangsang tumbuhan bos ya, agar tunas-tunas barunya sudah pulih, bisa kembali sehat tunas barunya. Insya Allah kita lakukan aja, yang penting berusaha bos ya. Kenapa nggak dicabut aja bos? Nah enggak lah, saya lagi apa namanya, ngeman bibit bos, karena bibitnya juga belum nyemai. Kalau udah ada bibitnya gitu cabut aja, ganti yang baru kan gitu. Tapi nggak apa, ini nanti yang penting insektisidanya harus kenceng juga bos kalau penyepraian, kalau ada burenya seperti itu. Insektisida pupuk daunnya harus kenceng juga agar perkembangan tunasnya bisa pulih. Oh ya, nanti tak tunjukin kena bule kemarin yang pulih bos ya nanti ya. Nah seperti itulah pemasangan tajarnya seperti ini. Nah ini usahakan paskan dulu ya, tapi ini saya sulit bos megang HP, jadi nggak pas ini ya, sepertinya pokoknya. Kalau nggak pegang HP ya bisa lurus. Nah seperti itu, nanti lurus gitu. Nah ini yang sudah jadi seperti ini ya bos ya. Nah, itu Mas Andri mah sedang merokok ini. Nah ini bos ya, ini cabai hibrida bos, jadi rawan sekali bule, tapi nggak apa-apa, ini sudah tanggung jawab kita ya, kita yang memilih, kita yang melaksanakan juga. Nah ini bos, nah ini dulu terkena bule bos. Nah ini sudah pulih alhamdulillah. Nah seperti ini pulihnya, enggak seperti ini bos ya, namanya juga kena virus. Pulih-pulihnya itu pulih-pulih masih engkrik-engkriken cara bahasa Jawa nih ya, enggak sesehat yang normal, tapi enggak apa-apa, yang penting masih buah bos nanti ya. Oh ya, besok juga mau melakukan penyemprotan gulma bos, ini mengganggu sekali bos. Saya sudah apa namanya, mau nyemprot. Nah ini bos yang terkena bule, ini gara-gara ini bos ya ketularan. Ini gara-gara ini ketularan, tapi nggak apa-apa. Ini ini apa keriting ini. Nah seperti itu. Nah seperti itu bos ya. Ini gulmanya itu mengganggu nih bos, mengganggu pemupukan, penyerapan airnya juga kenceng di rumput itu. Makanya untuk kawan-kawanku harus sering-sering menyemprot gulma ya bos ya. Ini aja belum disemprot, nanti diirit dulu sama bapak, kemudian kita semprot pakai herbisida berbahan aktif paraquat diklorida. Harus pakai itu bos, jangan yang sistemik ya, pokoknya jangan. Besok tunggu aja lah, yang penting stay terus di channel aku Anak Petani. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar sahabatku petaniku cabai mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke bos, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe ya bos. Pokoknya saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.